Keesokan harinya di sekolah, Hao dan Longlong langsung merasakan ada yang aneh. Semua siswa menatap mereka dengan pandangan yang sulit diartikan dan buru-buru menghindar saat mereka lewat. Kenapa mereka semua takut sama kita? Pikir Hao. Longlong juga setuju. Dia merasa seolah-olah Hao telah melakukan sesuatu yang sangat salah. Kecurigaan mereka akhirnya terjawab saat seorang siswa menghampiri Hao dengan tatapan sinis. Pasti sibuk banget ya malam-malam, sampai tugas sekolah aja nggak sempat dikerjain, sindir siswa itu. Enak ya jadi ganteng, semua kebutuhan dibayarin sama tante-tante. Hao cuma bisa menatapnya, tahu kalau orang ini cemburu. Tapi Longlong yang tidak terima sahabatnya dihina, langsung maju. Jaga bicaramu, kamu nggak tahu apa-apa soal sahabatku. Si siswa itu malah tertawa. Kalian nggak baca forum sekolah ya? Di sana jelas-jelas ada bukti kalau Hao itu sering gonta-ganti cewek. Penasaran, Longlong langsung membuka forum sekolah di ponselnya. Betapa kagetnya dia saat melihat sebuah postingan yang sedang viral. Ada foto Hao yang sedang bersama Qianqin saat diantar ke sekolah kemarin pagi. Yang lebih parah, judul postingan itu sangat menjelek-jelekan Hao, menyebutnya sebagai angkutan umum. Istilah kasar untuk seorang playboy atau cowok simpanan. Masalah makin besar saat Buma, wali kelas mereka, memanggil Hao ke kantornya. Beliau sudah melihat postingan di forum dan sangat khawatir dengan reputasi sekolah. Buma menasihati Hao untuk tidak terlalu sering bergaul dengan banyak wanita. Hao dengan tegas membantah semua tuduhan itu. Itu tidak benar, Bu, katanya dengan tenang. Yang difoto itu adalah kakak saya, Qianqin. Dia yang mengantar saya ke sekolah. Dan soal uang, saya punya penghasilan sendiri dari menulis novel dan streaming. Kalau ibu tidak percaya, ibu bisa telepon kakak saya sekarang juga untuk konfirmasi. Dan benar saja, tidak lama kemudian, Qianqin datang ke kantor guru dengan penampilan yang elegan. Para siswa yang dari tadi menguping di luar pintu langsung heboh. Mereka mengenali Qianqin sebagai cewek cantik yang ada di foto. Saat mereka mendengar penjelasan dari dalam ruangan, mereka akhirnya sadar kalau semua yang ada di forum itu adalah kebohongan dan fitnah besar. Gosip pun langsung berbalik. Mereka jadi bertanya-tanya, siapa orang iseng yang tega menjebak Hao? Setelah masalah di kantor guru selesai, Qianqin pamit pulang. Hao lalu dihampiri oleh Han Yuanyuan. Dia bilang kalau Longlong sudah menemukan siapa pelakunya. Longlong tadi ngirimin aku pesan, kata Han Yuanyuan dengan cemas. Dia bilang yang bikin postingan fitnah itu Liao Fang. Hao langsung menoleh ke bangku Longlong. Kosong, sahabatnya itu tidak ada di sana. Kemana Longlong? Tanyanya pada Han Yuanyuan. Perasaan khawatir mulai menyelimutinya. Dia sadar Longlong pasti pergi sendirian untuk mencari dan menghadapi Liao Fang. Longlong yang terkurung di dalam toilet sekolah. Dia kedinginan dan ketakutan. Sinyal ponselnya hilang, membuatnya tidak bisa menghubungi siapapun. Dia sadar kalau ini pasti perbuatan Liao Fang dan komplotannya. Awas aja kalau aku bisa keluar dari sini, pikirnya. Aku bakal laporin semuanya ke guru. Sementara itu, di luar, Hao, Mingyu, dan Han Yuanyuan panik mencari Longlong. Mereka sudah mencari ke seluruh penjuru sekolah, tapi tidak ketemu. Tiba-tiba, Mingyu dapat informasi penting dari seorang siswa. Katanya, dia melihat Longlong di dekat toilet yang ada di belakang panggung, dan Liao Fang juga ada di sekitar sana. Mendengar nama Liao Fang disebut, amarah Hao langsung memuncak. Orang itu lagi, pikirnya. Tanpa buang waktu, mereka bertiga langsung bergegas ke lokasi. Dari dalam toilet, terdengar suara Longlong yang menangis ketakutan. "Longlong, mundur!" teriak Hao. Detik berikutnya, brak! Mingyu dengan satu tendangan super kuat langsung mendobrak pintu hingga hancur berkeping-keping. Teman-temannya sampai melongok melihat kekuatan dahsyat Mingyu. Longlong yang akhirnya bebas langsung mengadu sambil menangis. Dia bilang kalau komplotan Liao Fang tidak hanya menguncinya, tapi juga menyiramnya dengan susu. Dia mau melaporkan perundungan ini ke guru, tapi Hao punya rencana lain. "Jangan libatkan guru dulu," katanya. "Biar aku yang balas dendam buat kamu setelah jam pelajaran selesai." Setelah jam sekolah usai, Hao dan Mingyu langsung mencegat Liao Fang.
Liao Fang yang masih merasa di atas angin dengan sombongnya mengancam akan melaporkan Hao ke guru karena sudah memukulinya dan menyebar fitnah kalau Hao itu cowok simpanan. Tapi Hao tetap tenang. Pertama katanya, kakakku sudah datang ke sekolah dan membersihkan namaku dari fitnah yang kamu sebar. Kedua, lanjut Hao dengan senyum tipis. Kamu nggak tahu ya kalau di dekat toilet itu ada kamera pengawas? Liao Fang langsung pucat pasi. Hao memberinya dua pilihan. Pertama, Liao Fang harus mengaku telah menyebar fitnah dan meminta maaf secara langsung pada Long Long sambil direkam video. Atau, pilihan kedua, besok rekaman CCTV itu akan sampai ke tangan guru, dan dia bisa dipastikan akan dikeluarkan dari sekolah. Tidak punya pilihan lain, Liao Fang akhirnya menyerah. Dengan wajah masam, dia meminta maaf pada Long Long, sementara Hao merekam semuanya sebagai bukti. Setelah itu, Hao mengancam Liao Fang untuk tidak pernah mengganggu mereka lagi. Dalam perjalanan pulang, saat hanya berdua dengan Mingyu, Hao teringat sesuatu. Dia bertanya pada Mingyu apakah dia kenal dengan seorang wanita bernama Wei Nan. Mingyu menjawab kalau dia pernah dengar nama itu. Wei Nan adalah kepala dari keluarga Wei, salah satu keluarga paling berkuasa di kota mereka. Kalau dibandingin sama keluargamu, mana yang lebih berpengaruh? Tanya Hao penasaran. Mingyu berpikir sejenak. Mungkin level kami setara, jawabnya. Hao langsung shock. Ini berarti Nona Wei tidak hanya seorang CEO kaya raya, tapi juga punya latar belakang keluarga yang kekuasaannya setara dengan keluarga sultan seperti Mingyu. Dia sadar pertemuan dengannya besok tidak akan bisa dihindari dan pasti akan jadi pertemuan yang sangat penting. Malam itu, di ruangannya yang gelap dan sunyi, Nona Wei tidak bisa tidur. Pikirannya terus tertuju pada satu orang. Sudah 3 hari berlalu sejak percakapan terakhir mereka, tapi cowok itu, Hao, belum juga menghubunginya kembali. Kenapa aku terus memikirkannya? Bukankah banyak urusan penting lain yang harus aku kerjakan? Gumamnya, kesal karena fokusnya terganggu. Tiba-tiba, asistennya masuk dan memberitahu kalau ada pertemuan mendadak dengan Direktur Wong mengenai sebuah proyek penting. Dengan sedikit enggan, Nona Wei pun menyanggupi dan bersiap untuk pergi. Di tempat lain, pada saat yang sama, Hao lagi diajak makan malam di sebuah restoran super mewah oleh Qianqin. "Kak, perlu semewah ini kah cuma buat makan malam?" tanya Hao merasa tidak enak. Qianqin hanya tersenyum. "Ini buat menghibur kamu setelah kejadian tidak menyenangkan di sekolah tadi," katanya dengan lembut. Hao jadi merasa sangat berterima kasih pada kakak tirinya yang super perhatian ini. Saat melihat-lihat sekeliling restoran yang indah itu, mata Hao sekilas menangkap sosok yang familiar. Dia seperti melihat Nona Wei, tapi dia langsung menepisnya. "Ah, mungkin cuma imajinasiku saja," pikirnya. Qianqin mempersilahkan Hao memesan apapun yang dia mau. Hao, yang sadar umurnya sudah 18 tahun, iseng bertanya apa dia boleh minum sedikit alkohol karena dia belum pernah mencobanya di dunia ini. Karena orang tua mereka tidak di rumah, Qianqin pun setuju. Dia menuangkan segelas minuman untuk Hao. Hao, yang di dunianya dulu sering minum bersama teman-temannya, langsung mencoba minuman itu. Rasanya enak sekali. Tanpa sadar, dia jadi minum terlalu banyak. Dia makan dengan lahap sambil terus minum, merasa malam ini adalah malam yang sangat menyenangkan. Beberapa saat kemudian, kepala Hao mulai terasa pusing. Dia sadar tubuhnya di dunia ini ternyata sangat lemah terhadap alkohol. Dia pun pamit ke toilet, bilang mau cuci muka sebentar biar segar lagi. Dengan langkah yang sedikit sempoyongan dan pandangan yang kabur, Hao masuk ke dalam toilet tanpa melihat tandanya. Dia langsung menuju wastafel dan membasuh mukanya dengan air dingin. Saat itulah, dia menyadari ada orang lain yang berdiri di sampingnya. Dia menoleh dan kaget setengah mati. Itu Nona Wei. Dalam keadaan mabuk dan pikiran yang tidak jernih, otaknya langsung menyimpulkan hal yang salah. "Ngapain kamu masuk ke toilet cowok?" teriaknya dengan lantang. "Kamu nggak punya malu ya?" Nona Wei hanya menatapnya dengan tenang, tanpa ekspresi. "Ini toilet cewek," katanya. Hao bingung. Tapi saat dia melihat sekeliling, dia sadar ada banyak cewek lain di dalam toilet itu yang sekarang semuanya menatap ke arahnya dengan heboh.
"Wah, ada cowok ganteng!" teriak salah satu dari mereka. "Ayo kita ajak kenalan," saut yang lain. Saat itulah Hao sadar, dia salah masuk toilet, dan dia baru saja menuduh seorang wanita CEO yang super kuat sebagai orang mesum di depan umum. Rasa malu yang luar biasa langsung menghantamnya. Dia berharap ada lubang di lantai yang bisa menelannya saat itu juga. Supaya tidak jadi tontonan para cewek di toilet, Hao dan Nona Wei terpaksa bersembunyi di dalam satu bilik toilet yang sempit. Suasana langsung jadi tegang. Di dalam ruangan kecil itu, Nona Wei langsung memojokkan Hao ke dinding. "Kamu bohongin aku," desis Nona Wei, marah karena Hao tidak pernah menelponnya kembali seperti yang dijanjikan. "Lihat dirimu sekarang, kamu cuma cowok lemah yang tidak berdaya di hadapanku." Hao mencoba meminta maaf dan menjelaskan kalau dia sebenarnya berencana untuk bertemu dengannya besok. Tapi Nona Wei bilang dia sudah berubah pikiran. "Nggak usah tanda tangan kontrak," katanya dengan tatapan tajam. "Jadilah pacarku." Hao syok berat. Sindrom direktur dominan macam apa ini? "Orang terakhir yang ngomong kayak gitu ke aku udah menghilang tanpa jejak," sindir Hao merujuk pada Kak Lo. Nona Wei tersenyum tipis. "Maksudmu Lewin, Kak Lo? Dia sudah kami tahan karena melanggar kontrak," jawabnya santai. Hao sadar, dia benar-benar terjebak di antara dua wanita paling berkuasa. Nona Wei terus mendesaknya untuk memberikan jawaban. Sadar kalau tidak bisa menang adu fisik, Hao akhirnya memutuskan untuk memakai cara yang licik dan tidak terduga. Dia menggelitiki Nona Wei. Benar saja, CEO sangar yang ditakuti semua orang itu ternyata sangat gelian. Dia langsung tertawa terbahak-bahak dan kehilangan keseimbangan. Hao tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia langsung kabur dari bilik toilet dan lari keluar, meninggalkan Nona Wei yang masih tertawa. Bahkan bos besar pun takut sama geli, pikir Hao sambil terengah-engah. Dengan langkah sempoyongan, Hao kembali ke mejanya di restoran. Qianqin yang dari tadi menunggu dengan cemas langsung menghampirinya. Melihat kondisi adiknya yang mabuk berat dan hampir muntah, Qianqin langsung memutuskan untuk membawanya pulang. Di rumah, Qianqin dengan sabar merawat Hao. Hao yang sedang ngaco karena mabuk malah bilang kalau dia masih kuat minum dan sudah dewasa. Qianqin hanya bisa tersenyum melihat tingkah lucunya. Kalau lagi mabuk, dia imut banget kayak anak kucing yang pengen dipeluk, pikirnya. Dia teringat betapa senangnya dia bisa makan malam berdua dengan Hao malam ini. Tidak tahan lagi dengan perasaannya yang meluap-luap, Qianqin perlahan mendekatkan wajahnya ke wajah Hao yang sedang tertidur. Bodoh amat, pikirnya. Cepat atau lambat, kita pasti akan bersama. Lalu, dia pun dengan lembut mencium bibir Hao. Khawatir terjadi apa-apa, Qianqin dengan lembut memeriksa denyut nadi Hao untuk memastikan dia baik-baik saja. Dalam hatinya, dia berjanji akan selalu melindungi adiknya ini dari siapapun. Tak lama, Hao terbangun. Dia masih pura-pura bingung dan kaget melihat Qianqin masih ada di sampingnya. Di dalam kepalanya terjadi perang batin yang hebat. Sisi gelapnya berbisik, "Ini cuma mimpi, kamu bebas melakukan apa saja, ini kesempatanmu." Tapi sisi baiknya langsung berteriak, "Dia itu kakakmu, kamu harus menghormatinya, jangan jadi binatang." Memilih untuk menjadi pria sejati, Hao mengabaikan bisikan gelap itu. Dia mendekat ke arah Qianqin dan dengan lembut mencium keningnya. Bahkan dalam mimpi pun, pikirnya dalam hati, seorang pria sejati tidak boleh mengambil keuntungan dari situasi. Qianqin yang melihat semua itu hanya bisa bingung. Dia mengira adiknya ini sedang mengigau karena mabuk. Dengan penuh kasih sayang, dia menyelimuti Hao dan berpikir kalau Hao memiliki masa depan yang cerah. Saat Qianqin hendak meninggalkan kamar, tiba-tiba ponsel Hao yang ada di meja berdering. Nama Xiaoying tertera di layar. Tanpa ragu, Qianqin mengangkat telepon itu. Xiaoying yang mengira itu adalah Hao langsung curhat dengan suara manja. Dia bilang kalau dia merasa Hao menghindarinya di sekolah dan dia mengaku kalau dia sangat menyukai Hao. Mendengar itu, Qianqin dengan dingin langsung memotongnya. "Ini kakaknya Hao," katanya.
Aku tahu kamu sudah mengejar-ngejar adikku selama 2 tahun ini, tapi dia masih siswa SMA. Dia tidak punya waktu untuk cinta-cintaan. Jadi, tolong jangan ganggu dia lagi. Lalu, klik. Qianqin langsung menutup teleponnya. Dia yakin setelah ini Xiao Ying tidak akan berani mengganggu adiknya lagi. Kapan ya Hao bisa jadi milikku seutuhnya, pikirnya. Keesokan paginya, Hao bangun dengan kepala pusing dan badan yang remuk redam. Rasanya seperti habis kerja kuli semalaman. Dia hanya ingat samar-samar kalau semalam dia makan malam dengan Qianqin lalu punya mimpi yang sangat aneh. Dia beranjak dari tempat tidur dan berjalan ke arah cermin. Tapi saat dia bercermin, dia langsung syok berat. Matanya terbelalak melihat apa yang ada di lehernya. Ada beberapa bekas kemerahan, bekas ciuman. Dia langsung panik, dia tidak ingat apa-apa. Dia takut kalau semalam dia lepas kendali dalam keadaan mabuk dan melakukan sesuatu yang tidak seharusnya pada orang-orang yang dia sayangi. Tepat saat dia sedang panik memikirkan kemungkinan terburuk, pintu kamarnya terbuka. Qianqin masuk sambil tersenyum manis. "Kakak sudah bangun?" tanyanya seolah tidak ada apa-apa yang terjadi semalam. Hao menatap Qianqin lalu menatap bayangannya di cermin. Jadi, siapa pelaku di balik tanda misterius di lehernya? Dia masih panik dengan bekas kemerahan di lehernya. Saat Qianqin masuk, dia langsung bertanya soal itu. Dengan wajah tenang dan meyakinkan, Qianqin berkata, "Oh, ini kamu alergi alkohol, makanya lain kali jangan minum lagi ya, bahaya buat kesehatanmu." Hao, yang tadinya berpikir yang tidak-tidak, merasa sedikit lega. "Kakak kan calon dokter, jadi aku percaya aja deh," pikirnya dalam hati, meskipun perasaan aneh masih mengganjal. Qianqin meyakinkannya kalau itu bukan hal serius dan akan hilang sendiri. Di jalan menuju sekolah bersama Longlong, Hao terpaksa memakai baju berkerah tinggi untuk menutupi alerginya itu. Longlong heran, "Kamu nggak kepanasan pakai baju kayak gitu?" tanyanya. Hao dengan gaya sok kuat menjawab, "Laki-laki sejati nggak takut sama panas." Baru saja mau sampai di sekolah, tiba-tiba seorang cowok berbadan tegap mencegat mereka. "Jauhi Xiao Ying," ancam cowok itu sambil mencengkeram kerah baju Hao. "Kapten kami naksir sama dia." Hao yang sudah muak diganggu, tanpa banyak bicara langsung memelintir tangan preman itu dan membantingnya ke tanah. Si preman yang kaget dengan kekuatan Hao langsung berteriak memanggil bosnya. Tak lama kemudian, muncullah kapten tim basket itu sendiri, seorang cowok keren bernama Lin Tongtong. Bukannya marah, Lin Tongtong malah kelihatan terkesan dengan Hao. Dia memperkenalkan diri dengan sopan dan sepertinya mengerti kenapa Xiao Ying bisa tertarik pada Hao. Saat itu, Ming Yue datang dan melihat keributan itu. Dia langsung menawarkan diri untuk membereskan para pengganggu itu untuk Hao. Tapi Hao menolak dengan halus. "Laki-laki harus bisa menjaga dirinya sendiri," katanya. Dia lalu menolak ke Ming Yue. "Makanya, aku mau kamu melatihku bela diri." Mendengar itu, Longlong jadi ikut semangat. "Aku juga mau ikut," katanya. "Aku nggak mau jadi cowok lemah lagi yang bisanya cuma sembunyi di belakang cewek." Sementara itu, di tempat lain, di sebuah villa super mewah, Nona Wei sedang berenang dengan gelisah. Pikirannya terus dipenuhi oleh Hao. Dia kesal pada dirinya sendiri. Kenapa dia, seorang CEO yang super sibuk, jadi stres hanya karena seorang anak SMA biasa? Dia tidak tahan lagi digantung seperti ini. Dia memanggil asistennya dan memberikan sebuah perintah tegas. "Jemput Zhang Hao di sekolahnya setelah jam pelajaran selesai," katanya dengan tatapan tajam. "Bawa dia ke villaku sekarang juga." Babak baru penculikan oleh CEO cantik akan segera dimulai. Di sebuah gudang kosong sekolah, sesi latihan perdana trio Hao, Longlong, dan Ming Yue pun dimulai. Hao dengan penuh semangat bilang ke teman-temannya kalau tujuan utamanya adalah melatih kekuatan dasar dan membentuk perut kotak-kotak 8 biar kelihatan seperti pria sejati, sama seperti kekuatannya di dunia yang dulu. Mendengar itu, Ming Yue dengan polosnya menyahut, "Perut kotak-kotak? Maksudmu yang seperti ini?" Dia lalu tanpa ragu mengangkat sedikit bajunya, menunjukkan perutnya yang rata dan sudah punya six-pack sempurna. Hao dan Longlong langsung melongo, kaget sekaligus iri setengah mati. Longlong lalu menyeletuk, "Kalian berdua kayak pasangan serasi aja," godanya.
Hao jadi teringat kata-kata Long Long sebelumnya, bahwa Ming Yue sepertinya akan menuruti semua permintaannya. Didorong rasa penasaran, Hao memutuskan untuk mengetes sesuatu. Dia mendekati Ming Yue dan dengan terang-terangan meminta semua uang yang dia bawa saat itu. Tanpa ragu sedikit pun, Ming Yue langsung mengeluarkan seluruh uang tunai dari sakunya dan bahkan menawarkan untuk memberitahu kata sandi rekening di ponselnya. Long Long yang panik melihat itu langsung menghentikan mereka, takut nanti mereka dikira sedang memalak anak orang. Hao lalu bertanya pada Ming Yue, kenapa dia begitu saja menuruti permintaannya? Ming Yue menjawab dengan polos, karena kita teman sejati tidak pernah menolak permintaan satu sama lain. Hao langsung teringat semua tingkah laku Ming Yue sebelumnya. Dia sadar, karena latar belakang keluarganya yang membuatnya kesepian, pemahaman Ming Yue tentang persahabatan menjadi sedikit keliru. Dengan lembut, Hao menjelaskan kalau persahabatan itu bukan soal menuruti semua permintaan, tapi tentang sebuah kemitraan yang setara. Dia bilang, Ming Yue harus belajar untuk menolak jika dia memang tidak mau melakukan sesuatu. Ming Yue mendengarkan dengan seksama, dan sepertinya mengerti. Setelah latihan selesai, Hao pulang sendirian. Saat berjalan, tiba-tiba dia dapat firasat buruk dan sempat berpikir untuk lewat jalan lain yang lebih aman. Tapi saat itu, seorang gadis kecil yang kelihatan seperti seorang aktivis tiba-tiba muncul di hadapannya, memintanya untuk membeli permen. Gadis kecil itu bilang kalau dia harus membagikan permen-permen itu agar bisa dapat hadiah bunga merah dari gurunya. Merasa kasihan dan berpikir hanya ingin membantu, Hao pun membeli permen itu dan menawarkan untuk mengantarnya pulang. Dia lalu memakan permen yang baru saja dia beli. Tapi rasanya aneh, seperti tembakau, dan sama sekali tidak enak. Detik berikutnya, pandangan Hao jadi kabur. Kepalanya terasa berat, dan dia langsung jatuh pingsan. Saat sadar, dia sudah terbangun di sebuah ruangan asing dalam keadaan terikat di atas tempat tidur. Di depannya, berdiri si gadis kecil penjual permen. Dan di samping gadis itu, ada seorang pria berkacamata yang menatapnya dengan dingin. Pria yang sama persis seperti yang ada di dalam penglihatan anehnya tempo hari. "Sudah bangun?" tanya pria itu. Hao hanya bisa menatap ngeri, tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Hao sadar dalam keadaan tangan dan kakinya terikat kencang di sebuah tempat tidur. Para penculiknya ternyata sudah tahu kalau dia jago bela diri, makanya mereka mengikatnya dengan sangat kuat. Dia berteriak minta penjelasan, tapi tidak ada yang menjawab. Dia bingung kenapa dia, seorang siswa biasa yang cuma hobi streaming, harus diculik seperti ini. Tak lama, si gadis kecil penjual permen dari kemarin muncul dan melapor pada Nona Wei kalau Hao sudah sadar. Hao yang marah langsung membentak Nona Wei, menuntut penjelasan kenapa dia diculik. Dia juga sempat menegur si gadis kecil yang sedang merokok, tapi dia malah dapat jawaban yang lebih syok. "Aku udah 30 tahun, cuma penampilanku aja yang kayak anak kecil." Nona Wei kemudian menyuruh semua anak buahnya keluar, meninggalkan dia berdua saja dengan Hao. Dengan santainya, dia melanjutkan pekerjaannya di meja, mengabaikan teriakan Hao yang frustrasi. Setelah beberapa saat, dia akhirnya angkat bicara. "Kamu berani-beraninya kabur dariku pakai cara licik kemarin," kata Nona Wei dengan dingin. "Kamu pikir aku bakal biarin gitu aja?" Hao sadar ternyata Nona Wei dendam karena insiden jurus geli di toilet kemarin. Tapi Hao yang cerdas langsung menebak niat asli Nona Wei. "Kamu nggak beneran naksir aku kan?" kata Hao dengan tatapan tajam. "Aku ini cuma sebuah masalah yang perlu kamu bereskan. Kamu nggak punya perasaan apa-apa sama aku." Hao lalu membongkar semua hasil risetnya tentang Nona Wei. Dia tahu kalau Nona Wei adalah kepala keluarga Wei yang sangat berkuasa, yang berhasil membersihkan semua bisnis ilegal keluarganya dan mendirikan perusahaan raksasa Fan Hong Media. Dia bahkan tahu kalau julukan Nona Wei di dunia bisnis adalah peri bangsa. Nggak mungkin orang sehebat dan sesibuk kamu jatuh cinta sama anak SMA biasa kayak aku, simpul Hao. "Tujuanmu yang sebenarnya cuma mau aku jadi artis di perusahaanmu kan? Aku cuma mau hidup tenang, jadi tolong lepasin aku." Nona Wei sangat terkesan mendengar analisis Hao. Dia sadar cowok di hadapannya ini jelas bukan orang biasa. Dia menatap Hao dengan pandangan yang sulit diartikan. "Kamu benar," katanya, membuat Hao sedikit berharap.
Tapi kalimat lanjutannya membuat jantung Hao serasa berhenti berdetak. "Kamu memang bukan Zhang Hao." Hao shock, tidak mengerti apa maksud perkataan Nona Wei. Nona Wei lalu mendekat. "Mulai hari ini," bisiknya dengan suara penuh kuasa, "lupakan nama Zhang Hao. Karena itu bukan lagi namamu." Nona Wei melepaskan ikatan di tangan Hao. Dia yakin Hao tidak akan kabur, karena sekarang dia pasti lebih penasaran dengan apa yang akan dikatakan olehnya. "Apa maksudmu aku bukan Zhang Hao?" tanya Hao, bingung. "Kalau aku bukan dia, lalu aku ini siapa?" Nona Wei lalu mulai menjelaskan hasil penyelidikannya. Dia sudah meriset semua tentang Zhang Hao yang asli. Menurut datanya, Zhang Hao yang dikenal semua orang adalah cowok idaman nomor 1 di sekolah. Anak dari keluarga orang tua tunggal, baik hati, lembut, jago masak, dan rajin mengerjakan pekerjaan rumah. Dia adalah sosok cowok manis dan sensitif yang menjadi dambaan semua cewek di sekolah. "Kepribadian itu beda banget sama kamu yang sekarang," kata Nona Wei menatap Hao dengan tajam. Hao terdiam. Dia sadar karena dia pindah ke dunia ini secara tiba-tiba akibat insiden bulan darah. Dia memang tidak tahu apa-apa soal masa lalu dari tubuh yang dia tempati ini. Tapi bagaimana Nona Wei bisa tahu? "Karena Zhang Hao yang dulu," lanjut Nona Wei, "adalah penggemarku yang paling fanatik." Nona Wei bilang kalau Hao yang dulu secara terbuka menyatakan cinta padanya di media sosial dan bahkan sesumbar ingin menikahinya. Hao yang tidak percaya langsung membuka ponselnya dan mengecek riwayat pesannya. Dan benar saja, di arsip pesan setahun yang lalu, dia menemukan bukti-bukti kegilaan pemilik tubuh ini sebelumnya. Ada pesan di mana dia membela Nona Wei, meminta-minta fotonya, dan berjanji akan belajar giat agar pantas untuknya. "Sikapmu yang sekarang sama sekali tidak menunjukkan kalau kamu penggemarku," jelas Nona Wei. "Itulah petunjuk pertamaku." Dia lalu melanjutkan analisisnya. Dia tidak percaya ini hanya soal kepribadian ganda atau hilang ingatan. Perubahan kepribadian gak mungkin bikin kamu tiba-tiba jadi dewa di game yang belum pernah kamu sentuh sebelumnya, katanya. "Kamu bisa jadi top 100 blogger cuma dalam sebulan. Itu mustahil bagi Zhang Hao yang asli." Lalu, Nona Wei menyampaikan hipotesisnya yang paling gila, yang membuat dunia Hao serasa runtuh. "Kamu," katanya dengan tatapan menusuk, "bertukar jiwa dengan Zhang Hao yang asli." Hao awalnya tertawa, menganggap ide itu tidak masuk akal. Tapi kemudian sebuah pikiran cerdas terlintas di benaknya. Dia menatap Nona Wei dengan pandangan baru yang penuh selidik. "Oke, anggap saja teorimu itu benar," kata Hao. "Terus, apa rencanamu selanjutnya?" Hao sadar, Nona Wei tidak mungkin bisa menebak semua ini dengan begitu akurat dan detail, kecuali dia sendiri juga sama sepertinya. Nona Wei menatap Hao yang kebingungan dan mulai menjelaskan semuanya. Ternyata, perusahaannya sedang meneliti sebuah fenomena alam yang sangat langka dan hanya terjadi setiap 100 tahun sekali, bulan darah. Mendengar itu, Hao langsung teringat pada dewa bulan darah yang menjadi penyebab dia terlempar ke dunia ini. Nona Wei bilang, berdasarkan penyelidikannya, kepribadian Hao berubah drastis tepat setelah fenomena bulan darah itu terjadi. Jadi, dia sangat yakin kalau Hao punya hubungan erat dengan kejadian itu. Dia pun menawarkan sebuah kesepakatan, bantu penelitiannya, dan sebagai gantinya, dia akan memberitahu Hao alasan kenapa dia bisa seyakin itu tentang identitas aslinya. Tentu saja, dia juga menjamin keselamatan Hao dan sudah menyiapkan kontrak dengan imbalan yang sangat besar. Merasa ini adalah satu-satunya petunjuk yang dia punya untuk kembali ke dunianya, Hao setuju untuk mempertimbangkan kontrak itu. Dia mengambil dokumen kontraknya untuk dibaca di rumah. Saat dia pikir urusannya sudah selesai dan mau pamit pulang, tiba-tiba Nona Wei mendorongnya hingga jatuh ke lantai. "Ini balasan buat kelakuan isengmu di toilet kemarin," katanya dengan senyum licik. Lalu, di luar dugaan, Nona Wei mulai memukul pantat Hao. Hao yang kesakitan sekaligus malu luar biasa hanya bisa pasrah. Dia tidak percaya baru saja dihukum seperti anak kecil oleh seorang cewek. Dia bersumpah dalam hati akan membalas perbuatan direktur sombong ini suatu hari nanti.
Dengan rasa malu yang membara, Hao akhirnya pulang ke rumah. Dia mendapati Qianqin sedang memakai sepatunya di depan pintu, sepertinya hendak pergi keluar untuk mencarinya. Begitu melihat Hao, Qianqin langsung berlari dan memeluknya erat-erat, merasa sangat lega karena adiknya pulang dengan selamat. Dia sangat khawatir karena Hao pulang larut malam dan tidak menjawab satu pun panggilan telepon. Hao mencoba beralasan kalau dia hanya jalan-jalan santai dan lupa waktu. Dia mau buru-buru ke kamar mandi untuk cuci muka, tapi Qianqin dengan cepat menahan tangannya. Dengan tatapan mata yang menyelidik dan penuh kecurigaan, Qianqin bertanya, "Jawab jujur, kamu habis jalan sama cewek lain ya?" Hao bingung dari mana kakaknya bisa menebak. Qianqin lalu melanjutkan dengan suara pelan, "Aku bisa mencium aroma parfum wanita lain di bajumu." Qianqin menatap Hao dengan tatapan tajam, tidak melepaskan topik soal parfum wanita di bajunya. Hao yang panik karena bau parfum Nona Wei yang sangat kuat, langsung mencoba ngeles. Dia beralasan kalau baunya mungkin menempel saat dia sedang antri es krim di mall yang ramai. Qianqin tampak menerima alasan itu, tapi dia tetap memperingatkan Hao untuk berhati-hati dengan para cewek yang mungkin akan mengganggunya. Dia lalu menyuruh Hao untuk segera mandi dan ganti baju, bilang kalau dia sendiri yang akan mencucikan pakaian kotornya. Hao pun berterima kasih dan masuk ke kamar mandi. Tapi begitu Hao pergi, ekspresi manis Qianqin langsung berubah jadi dingin dan penuh amarah. Nggak boleh ada aroma cewek lain di tubuh kakak, pikirnya dalam hati. Sementara itu, di kantornya yang megah, Nona Wei sedang memberi perintah baru pada asistennya. Dia menyodorkan sebuah berkas pribadi. "Cari semua informasi tentang orang ini," katanya. Orang yang fotonya ada di berkas itu adalah Qianqin. Nona Wei merasa ada yang aneh. Bagaimana bisa Qianqin, seorang wanita dari keluarga terpandang, kebetulan menjadi kakak tiri dari targetnya, Hao? Dia mencium ada sesuatu yang tidak beres. Setelah selesai mandi, Hao keluar dan melihat Qianqin sedang mengambil sesuatu dari kulkas. Dia lagi-lagi terpesona dengan kecantikan dan energi kakak tirinya itu. Qianqin menawarinya susu dan mengajak Hao ke kamarnya untuk membantu mengeringkan rambutnya. Saat berada di kamar Qianqin, Hao tidak sengaja melihat sebuah pesan masuk di ponsel kakaknya yang tergeletak di meja. Seorang cowok mengirim pesan cinta yang terdengar sangat menyedihkan, lengkap dengan fotonya, memohon agar Qianqin memberinya satu kesempatan. Hao yang melihat itu langsung merasa kesal dan protektif. Dia tidak suka ada cowok aneh yang bisa membahayakan kakaknya. Dia pun memberitahu Qianqin soal pesan itu, tapi Qianqin dengan santai menanggapinya. "Gampang, nanti aku bilang aja kalau aku sudah punya pacar," katanya sambil tersenyum. Pasti dia bakal berhenti ganggu. Dia kelihatan senang karena Hao begitu peduli padanya. Qianqin lalu meminta tolong Hao untuk memblokir para pengganggu seperti itu di akun media sosialnya. Saat Hao sedang sibuk memblokir akun-akun aneh di ponsel Qianqin, matanya menangkap sesuatu yang membuatnya membeku. Dia menemukan sebuah grup obrolan di akun Qianqin yang bernama Grup Penggemar Hao. Seketika, dia teringat lagi soal buku novel tentang kisah cinta terlarang antara kakak dan adik yang dia temukan di kamar ini sebelumnya. Semua potongan puzzle mulai tersambung di kepalanya. Obsesi kakak Tirina ini ternyata jauh lebih dalam dari yang pernah dia bayangkan. Pikiran Hao langsung berperang. Sisi gelapnya bilang kalau ini semua sudah sangat aneh dan berbahaya. Tapi sisi baiknya mengingatkan, Qianqin kan bukan saudara kandungmu. Siapa sih yang gak bakal jatuh cinta sama cewek secantik dan sebaik dia? Di tengah kebingungannya, ponselnya sendiri berdering. Mengira itu adalah telepon dari pihak Nona Wei lagi yang terus mengganggunya, Hao langsung menjawab dengan ketus. "Sudah kubilang aku nggak tertarik." Keesokan harinya di sekolah, seorang cowok tiba-tiba mencegat Hao. Dia adalah Lin Tongtong, si kapten tim basket yang populer. Dengan senyum sombongnya, dia menantang Hao untuk duel siaran langsung malam ini. "Kita lihat saja siapa yang dapat donasi paling banyak. Siapa yang menang, dia yang jadi raja," kata Lin Tongtong. Hao awalnya menolak, bilang kalau dia tidak tertarik dan punya banyak urusan lain. Dia bahkan menyindir Lin Tongtong yang bicaranya agak gagap. "Sakit di pantat rasanya lebih enak daripada ngobrol sama kamu," ledek Hao. Lin Tongtong yang terprovokasi jadi makin panas.
Saat itu, Long Long yang tiba-tiba muncul malah ikut memanasi suasana. Dia bilang kalau jumlah penonton Hao itu 800 kali lipat lebih banyak dari penonton Lin Tongtong. Merasa harga dirinya diinjak-injak, Lin Tongtong makin ngotot. Akhirnya, Hao yang terpancing pun menerima tantangan itu. Malamnya, Hao memulai siaran langsungnya. Dia sama sekali tidak peduli soal donasi. Dia hanya fokus bermain game Glory of Kings untuk menunjukkan skillnya. Dan benar saja, skill dewanya langsung keluar. Dia dengan mudah mendapatkan double kill, lalu disusul dengan quadra kill, benar-benar mendominasi permainan dari awal sampai akhir. Para penonton terpukau dan mulai menghujaninya dengan donasi. Tapi tiba-tiba, sebuah notifikasi donasi raksasa muncul di layar. Seseorang dengan nama pengguna Wei mengiriminya hadiah mobil sport virtual yang harganya super mahal. Hao langsung tahu itu pasti dari Nona Wei. Hadiah itu membuatnya teringat pada kontrak gila yang ditawarkan wanita itu beberapa hari yang lalu. Dia ingat lagi isi kontraknya yang mengerikan. Dia harus berhenti sekolah, pindah untuk tinggal di wilayah penelitian, semua kontak dengan dunia luar akan dilarang, dan setiap gerak-geriknya akan diawasi. Ini sih bukan kontrak kerja, tapi kontrak masuk penjara. Hao langsung membuang jauh-jauh pikiran soal kontrak itu. Dia tidak tahu apa misi dari Dewa Bulan Darah, jadi mengunci diri di tempat seperti itu adalah ide bodoh. Dia memutuskan akan menolak tawaran Nona Wei dan mengembalikan donasi mobil sportnya. Sementara itu, di siarannya sendiri, Lin Tongtong sedang memantau papan peringkat streamer. Dia melihat nama Hao kokoh di posisi nomor 1. Saking kesal dan irinya, dia langsung pura-pura sakit perut dan dengan cepat mengakhiri siaran langsungnya. Di belakang layar, Lin Tongtong marah-marah. Dia tidak percaya bisa kalah telak. Dia yakin pasti ada yang tidak beres. Pasti ada tante girang kaya raya yang jadi sponsornya, pikirnya dengan penuh dengki. Dia cuma pura-pura polos, awas saja, aku akan cari cara untuk menghancurkan dan membongkar kedoknya. Lin Tongtong yang masih terbakar dendam menelpon seorang wanita bayaran bernama Kak Mo. Dia punya sebuah pekerjaan kotor, yaitu memberi pelajaran pada Hao karena sudah berani mempermalukannya. Keesokan paginya, Hao sedang berada di depan sebuah toko bunga. Dia ingat kalau Qian Qin suka bunga lili dan berniat membelikannya sebagai hadiah. Tanpa dia sadari, dari seberang jalan, Kak Mo dan anak buahnya sudah mengawasinya. Mereka siap untuk menjalankan misi dari Lin Tongtong. Tapi saat hendak beraksi, Kak Mo tiba-tiba mengenali targetnya. "Tunggu dulu," katanya pada anak buahnya. "Ini kan cowok yang kita cari-cari." Dia sadar kalau ini adalah Hao, streamer viral yang sedang dicari oleh bos besarnya. Dia pun langsung menelpon Nona Wei untuk melapor. Di kantornya yang megah, Nona Wei menerima laporan dari Kak Mo. Dia tidak hanya mendapat info lokasi Hao, tapi juga fakta bahwa Lin Tongtong, salah satu streamernya, berani menyewa orang untuk mendapatkan foto telanjang Hao. Marah besar karena calon bintangnya diusik, Nona Wei langsung memberi perintah tegas pada asistennya. Putus kontrak streamer bernama Lin Tongtong itu sekarang juga, perintahnya dengan dingin. Sementara itu, di rumah, Hao sedang memikirkan donasi mobil sport dari Nona Wei saat wanita itu menelponnya. Tapi pas banget dia mengangkat telepon, Qian Qin tiba-tiba muncul di belakangnya dan bertanya siapa yang menelpon. Hao yang panik setengah mati langsung ngeles. Dia bilang kalau itu cuma sales asuransi yang nawarin produk, lalu buru-buru menutup teleponnya. Sadar kalau tindakannya tadi tidak sopan, Hao berniat menelpon Nona Wei kembali. Tapi Nona Wei sudah lebih dulu menelponnya lagi dengan nada yang tidak sabar. "Keluar sekarang, atau anak buahku yang akan menyeretmu keluar," ancamnya. Hao melihat keluar jendela dan langsung syok. Rumahnya sudah dikepung oleh deretan mobil-mobil mewah berwarna hitam. Nona Wei yang masih tersambung di telepon dengan santai bilang kalau parkir mobil di pinggir jalan itu bukan kejahatan, jadi polisi tidak bisa berbuat apa-apa. Terjebak dan tidak punya pilihan lain, Hao akhirnya setuju untuk keluar. Dia pamit pada Qian Qin beralasan mau ke toko sebentar. Tapi saat dia baru saja mau melangkah keluar rumah, Nona Wei ditelepon memberinya sebuah peringatan terakhir yang membuatnya merinding.
Tunggu, jangan bergerak. Ada orang lain yang dari tadi mengawasimu juga. Ini bisa berbahaya. Nona Wei dari seberang telepon dengan tenang memberi arahan pada Hao, orang yang mengawasimu itu ada 30 meter di sebelah kananmu, di titik buta yang gelap, katanya. Kemungkinan besar dia membawa senjata. Hao awalnya ragu dan takut, merasa ini terlalu berbahaya untuknya. Tapi Nona Wei berhasil meyakinkannya untuk menjadi umpan demi melindungi keluarganya. Dia berjanji kalau timnya sudah mengepung area itu dan dia sendiri akan segera datang untuk membantu. Mengikuti arahan Nona Wei, Hao berjalan ke tempat yang ditunjuk. Benar saja, seorang pria misterius bertopeng keluar dari bayangan. Pria itu langsung memaki-maki Hao, menuduhnya suka bermain-main dengan banyak cewek di ruang obrolan. "Kematian sudah menantimu," ancam pria itu. Tanpa peringatan, pria itu langsung menyerang dengan pukulan-pukulan yang sangat kuat dan cepat. Tapi Hao, dengan sigap berkat latihannya, berhasil menghindar dan menangkis semua serangan itu. Dia sadar kalau lawannya ini memang kuat, tapi gerakannya tidak terlalu cepat. Ini adalah celah yang bisa dia manfaatkan. Mengandalkan kecepatan, Hao terus memancing lawannya, membuatnya mengeluarkan serangan-serangan besar yang ceroboh. Tepat saat si orang asing itu mengayunkan pukulan terkuatnya, Hao dengan cepat menghindar dan dengan cerdik menyelengkat kakinya. Brak! Si pria misterius itu jatuh tersungkur ke tanah. Hao langsung mengunci pergerakannya dan menuntutnya untuk membuka topengnya. "Siapa kamu sebenarnya dan kenapa kamu menyerangku?" bentak Hao. Pria itu hanya menyalahkan Hao atas semua masalahnya. Saat Hao mencoba membuka paksa topengnya, dia melakukan perlawanan tak terduga. Dengan satu serangan sikut yang kuat, dia berhasil melepaskan diri dari kuncian Hao. Situasi langsung berbalik. Si pria asing itu sekarang berdiri di atas Hao sambil mengeluarkan sebilah pisau tajam dari sakunya. "Ini akhirmu," katanya dengan suara dingin. Hao panik. Latihannya bersama Ming Yue tidak pernah mencakup cara melawan senjata tajam. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Saat si orang asing itu berlari ke arahnya dengan pisau teracung, Hao hanya bisa pasrah, berpikir kalau dia akan mati malam ini. Tepat saat si pria bertopeng misterius mau menusuk Hao dengan pisaunya, sebuah tinju tiba-tiba melayang dari samping dan menghantam wajahnya dengan keras. Ternyata itu Nona Wei. Pria bertopeng itu langsung terlempar, topengnya terlepas, dan identitasnya yang sebenarnya pun terungkap. Dia adalah Kak Lo. Hao syok setengah mati. Dia tidak mengerti kenapa Kak Lo mau membunuhnya. Kak Lo dengan penuh amarah menuduh Hao telah menggoda Nona Wei, yang menurutnya jadi penyebab bisnisnya hancur dan dia jadi buronan. Tapi Nona Wei dengan tegas membantah tuduhan itu. Dia bilang kalau Kak Lo dihukum bukan karena Hao, tapi karena gengnya telah menyalahgunakan nama besar perusahaan Fan Hong Media untuk menindas orang-orang lemah. "Aku tidak akan mentolerir orang sepertimu di jajaranku," kata Nona Wei dengan dingin. Untuk menyelesaikan semuanya sekali dan untuk selamanya, Nona Wei menantang Kak Lo untuk berduel. Pertarungan sengit antara dua wanita kuat pun terjadi, tapi Nona Wei jelas berada di level yang sangat berbeda. Dia dengan mudah menangkis semua serangan membabi buta dari Kak Lo. Nona Wei melihat sebuah celah di pertahanan Kak Lo. Dengan satu pukulan kuat yang telak mengenai rahangnya, dia langsung membuat Kak Lo pingsan di tempat. Hao yang menonton pertarungan itu dari awal sampai akhir hanya bisa melongo. Dia akhirnya sadar, saat mereka bertarung di toilet dulu, Nona Wei ternyata hanya bermain-main dan sama sekali tidak mengeluarkan kekuatan penuhnya. Wanita ini benar-benar monster. Setelah anak buah Nona Wei membawa Kak Lo pergi, Nona Wei kembali fokus pada Hao. Dia mengingatkan Hao soal tujuan utamanya datang ke sana, kontrak, dan sebuah peringatan penting. "Ada orang yang memesan fotomu," katanya. Hao jadi bingung, memangnya ada orang aneh yang mau foto telanjangnya? Pembicaraan mereka sempat terganggu karena Nona Wei masih kesal soal Hao yang seenaknya menutup telepon tadi. Hao yang sadar dirinya memang salah, langsung membungkuk dan meminta maaf dengan tulus. Nona Wei tersenyum. "Maaf saja tidak cukup," katanya. "Sebagai pria sejati, kamu harus siap menerima hukumanmu." Hao sudah pasrah, mungkin dia akan dipukul atau dihukum lagi.
Tapi Nona Wei mendekat, menatap matanya, dan bukannya memukul, dia malah mencium Hao dengan lembut. "Sudah lama aku ingin melakukan ini," bisiknya setelah ciuman itu. Dia senang karena kali ini Hao tidak lari darinya. Hao membeku setelah dicium oleh Nona Wei. Dia bingung harus berbuat apa. Sebagian dari dirinya, sebagai seorang laki-laki normal, menikmati ciuman itu. Bibir Nona Wei terasa begitu lembut, dan dia adalah wanita yang luar biasa cantik. Tapi, tiba-tiba, bayangan wajah Qianqin muncul di benaknya. Seketika, dia tersadar. Ada kakak tirinya yang jauh lebih cantik dan dia sayangi, sedang menunggunya di rumah. Dia tidak boleh berbuat salah. Hao langsung mendorong Nona Wei dengan lembut. "Beraninya kamu melecehkan anak SMA," katanya, mencoba mencari alasan. "Ini ciuman pertamaku. Anggap saja ini sebagai bayaran karena kamu sudah membantuku tadi. Soal donasi, nanti akan aku kembalikan." Dia juga dengan tegas menolak lagi tawaran kontrak dari Nona Wei. Dia beralasan kalau perasaannya sedang sangat kacau dan dia butuh waktu untuk berpikir. Nona Wei hanya menatapnya dengan tajam, lalu membiarkannya pergi. Dalam hatinya, Nona Wei berpikir kalau dia adalah tipe orang yang selalu menyelesaikan tugasnya sampai tuntas. Sesampainya di rumah, Hao langsung berbaring di tempat tidur. Pikirannya kacau. Dia terus teringat bagaimana wajah Qianqin muncul di saat-saat genting tadi. Saat itulah dia sadar, dia sepertinya benar-benar punya perasaan khusus pada kakak tirinya itu. Hati tidak bisa dibohongi. Sadar dengan pikirannya sendiri, dia menepuk-nepuk pipinya. "Mikir apa sih aku ini? Dia itu kakakku. Sadar, Hao, sadar." Keesokan harinya di sekolah, Hao yang masih galau bertemu dengan Mingyu yang sedang menunggunya di dekat sebuah pohon. Dia merasa jauh lebih nyaman dan tenang saat ngobrol dengan Mingyu yang polos daripada dengan Nona Wei yang penuh intrik. Tapi hari ini ada yang berbeda dari penampilan Mingyu. Dia memakai stoking hitam, bukan stoking putih yang biasa dia pakai. Entah kenapa, di mata Hao, penampilan baru ini membuat Mingyu terlihat jauh lebih cantik dan imut. Dia jadi tidak bisa berhenti menatapnya. Untuk memecah keheningan yang canggung itu, Hao memberikan sebuah hadiah kecil yang sudah dia siapkan. Sebuah gantungan kunci berbentuk senjata, mainan favorit Mingyu yang pernah dia ceritakan. "Aku lihat ini pas lagi jalan, jadi aku beliin buat kamu," kata Hao. Mingyu senang sekali menerima hadiah yang begitu perhatian itu. Dia berjanji akan menjaganya baik-baik. Hao pun ikut senang melihatnya. Tapi mata Hao masih saja terus-terusan melirik ke arah kaki Mingyu. Dia terpesona dengan perubahan kecil pada penampilan temannya itu. Mingyu yang akhirnya sadar kalau dari tadi Hao terus menatap ke arah kakinya, bertanya dengan wajah polosnya yang khas. "Hao, ada yang salah dengan kakiku?" tanyanya, bingung. "Kenapa kamu liatin terus?" Setelah kejadian salah fokus sama stoking hitam kemarin, Hao dan Ming Yue kembali ke kelas. Waktu makan siang tiba, Hao sadar kalau Ming Yue dari tadi terus-terusan menatap kakinya sendiri. Penasaran, Hao pun bertanya kenapa. Jawaban Ming Yue benar-benar di luar dugaan. "Karena kamu juga dari tadi pagi ngelihatin kakiku terus," katanya dengan wajah polos. "Aku pikir kamu suka." Hao langsung salah tingkah. Dia tidak menyangka kalau tatapannya sepagi itu begitu kentara. Dia pun meminta maaf kalau itu membuat Ming Yue tidak nyaman. Tapi dia juga jujur bilang kalau kaki Ming Yue dengan stoking hitamnya memang kelihatan sangat imut dan cantik. Mendengar pujian itu, Ming Yue malah menyodorkan kakinya ke arah Hao. "Cuma kamu yang boleh pegang kakiku," katanya dengan serius, "karena aku percaya kamu tidak akan menyakitiku." Hao benar-benar kehabisan kata-kata. Seorang cewek secantik dan sekaya Ming Yue memintanya untuk menyentuh kakinya. Ini kan impian semua cowok normal. Tapi otaknya bekerja cepat, mencari cara yang lebih aman dan tidak terlalu intim. "Gimana kalau..." usulnya ragu-ragu. "Kamu duduk di pangkuanku aja kayak anak kecil." Tanpa disangka, Ming Yue yang sangat patuh itu langsung berdiri dan tanpa ragu duduk di pangkuan Hao. "Gini kan?" tanyanya, seolah itu adalah hal yang wajar. Hao hanya bisa takjub dengan betapa penurutnya gadis ini. Dia merasa Ming Yue adalah sebuah anugerah di dunia yang serba kebalik ini. Merasa posisinya sedikit tidak nyaman, Ming Yue lalu menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri. Dia memeluk leher Hao dengan erat.
Nah, begini jauh lebih nyaman, katanya. Hao sadar, Ming Yue sepertinya sangat kekurangan kasih sayang karena kondisi keluarganya. Saat Ming Yue memeluknya, Hao melihat gantungan kunci berbentuk senjata yang dia berikan kemarin dipakai sebagai gelang di pergelangan tangan Ming Yue. Pas ditanya, Ming Yue dengan senang hati menjelaskan kalau itu adalah hadiah pertama yang pernah dia terima dari seorang teman, makanya dia mau memakainya terus di tubuhnya. Hao syok berat mendengarnya. Dia baru tahu kalau selama ini Ming Yue selalu jadi pihak yang memberi dan tidak pernah menerima hadiah apapun dari orang yang dianggap teman. Dia juga jadi tahu kalau Han Yuan sering mengiriminya film dan buku aneh yang tidak pernah dia tonton. Hati Hao jadi iba. Dia berjanji dalam hati akan menunjukkan pada Ming Yue apa itu arti persahabatan yang sejati. Tapi saat kembali ke kelas, sebuah kejadian aneh terjadi. Hao mendengar ada suara getaran misterius dari arah mejanya. Dia tidak tahu itu suara apa dan dari mana asalnya. Tiba-tiba, seorang siswa cowok dengan heboh mengambil sebuah benda aneh dari laci meja Hao dan mengangkatnya tinggi-tinggi untuk dilihat seluruh kelas. "Hao, beraninya kamu bawa benda kayak gini ke sekolah?" teriaknya, membuat semua mata tertuju pada Hao. Hao cuma bisa melongo, dia sama sekali tidak mengerti benda apa itu dan kenapa bisa ada di mejanya. Siswa yang menemukan benda aneh itu terus memojokkan Hao di depan seluruh kelas. "Kamu ini sudah mencemari suasana sekolah," teriaknya. "Pura-pura jadi cowok baik-baik dan lugu, padahal aslinya bejat." Siswa lain mulai ikut-ikutan bergosip. Hao yang marah besar hanya bisa menahan diri. Dengan dingin, dia berkata kalau benda itu jelas-jelas bukan miliknya dan ada yang sengaja menjebaknya. "Siapapun yang naruh ini di mejaku," katanya dengan tatapan tajam, "aku jamin bakal aku bikin dia menelan benda ini." Tapi teror itu tidak berhenti sampai di situ. Keesokan harinya, Hao menemukan lagi benda aneh yang sama di dalam lokernya. Lusanya ada lagi di bawah mejanya. Ini terus terjadi selama berhari-hari sampai Hao benar-benar muak. "Apa kalian buka pabriknya sekalian, hah?" teriaknya di kelas saking kesalnya. Saat pelajaran olahraga, dia menceritakan masalah ini pada Long Lang. Dia sadar dia tidak bisa diam saja. Dia harus menemukan pelakunya. Hao pun memutuskan untuk meminta bantuan pada satu-satunya orang yang dia tahu bisa diandalkan dalam situasi seperti ini, Ming Yue. Setelah jam pelajaran selesai, Hao menjelaskan situasinya pada Ming Yue. Ming Yue yang setia kawan langsung setuju untuk membantu. Dia bilang akan meminta bantuan kepala pelayannya untuk menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Malam itu juga, Hao, Long Long, dan Ming Yue kembali ke sekolah secara diam-diam untuk memasang jebakan di kelas mereka. Pagi-pagi buta, sebelum ada siswa lain yang datang, si pelaku dengan santainya menyelinap masuk ke dalam kelas yang masih sepi. Dia berniat untuk menaruh lagi benda aneh itu di laci meja Hao untuk mempermalukannya sekali lagi. Tapi, saat tangannya masuk ke dalam laci, dia tidak sadar telah menyentuh sebuah sensor laser yang hampir tak terlihat. Tiba-tiba, alarm dengan suara super kencang berbunyi di seluruh ruangan. Si pelaku panik setengah mati, tidak tahu harus berbuat apa. Saat itulah, dari persembunyian mereka, Hao dan teman-temannya keluar. Hao dengan santai mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam wajah si pelaku yang sudah tertangkap basah. "Loh, ini kan kamu," sapa Hao. Si pelaku kaget melihat Hao sudah ada di sekolah sepagi ini. "Ini sudah hari ke-8 ya," kata Hao dengan nada mengejek sambil terus merekam. "Kamu pasti sudah menghabiskan banyak uang buat ngasih aku hadiah setiap hari. Nggak usah repot-repot, aku nggak bisa terima semua ini." Detik berikutnya, Hao mengambil benda aneh itu dan melemparkannya tepat ke muka si pelaku. "Kejutan ini simpan saja buat dirimu sendiri." Si pelaku yang tertangkap basah menatap benda aneh yang dilempar Hao ke wajahnya. "Beraninya kamu lempar hadiahku," katanya tidak terima. Dia tidak menyangka rencananya bisa ketahuan. Tidak mau kalah, dia langsung memanggil teman-temannya yang sudah menunggu di sekitar. Tiba-tiba, segerombolan preman muncul dari berbagai sudut dan langsung mengepung Hao. "Seret dia ke toilet," perintah si pelaku utama.
Hao langsung bersiap melawan. Dia berhasil menghindar dari beberapa serangan dan bahkan mendaratkan satu pukulan telak ke wajah salah satu preman. Dia sadar kalau latihannya bersama Ming Yue selama ini tidak sia-sia. Tapi lawannya terlalu banyak, dia mulai terdesak. Saat salah satu dari mereka, seorang cewek yang ternyata juga jago bela diri, maju menyerang, Hao mulai kewalahan. Tepat di saat genting itu, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar dari ujung koridor. "Beraninya kalian semua mengeroyok satu orang!" Itu Ming Yue. Dia datang dengan tatapan mata yang sangat berbeda dari biasanya. Tatapannya tajam dan penuh amarah. Dia tidak terima melihat Hao dalam bahaya. Para preman itu meremehkannya. "Jangan ikut campur, cewek," kata salah satu dari mereka. Tanpa basa-basi, Ming Yue langsung beraksi. Dia melesat dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Dengan satu tendangan lutut yang telak, dia menghajar satu preman hingga pingsan. Dia menginjak kepala si pelaku utama ke lantai, membuatnya tidak bisa bergerak. Dia mencekik yang lainnya sampai memohon ampun. Dalam sekejap, semua preman yang tadi kelihatan sangar itu sudah terkapar tak berdaya di lantai. Mereka semua ketakutan, tidak menyangka cewek pendiam yang mereka kenal bisa berubah jadi monster petarung sebrutal ini. Saat Ming Yue hampir saja memberikan pukulan terakhir pada si pelaku utama, Hao dengan cepat menghentikannya. Dia khawatir temannya itu akan dapat masalah yang lebih besar jika bertindak terlalu jauh. Dan benar saja, tidak lama kemudian para guru datang. 1 jam kemudian, sebuah pengumuman resmi ditempel di papan pengumuman sekolah. Si pelaku utama yang ternata anak buah Lin Tongtong dihukum berat karena membawa barang terlarang dan menyebar fitnah. Sementara Ming Yue, karena ini adalah pelanggaran pertamanya dan dia bertindak untuk membela diri, hanya mendapat surat teguran. Hao dan Long Long membaca pengumuman itu dengan perasaan campur aduk. Long Long bilang kalau 2 dari preman yang dihajar Ming Yue tadi sampai harus dibawa ke rumah sakit. Hao jadi sangat khawatir. Dia tahu betul kalau keluarga Ming Yue sangat ketat dan disiplin. Apa yang akan terjadi kalau mereka sampai tahu putri kesayangan mereka terlibat dalam perkelahian brutal di sekolah? Sampainya di rumah setelah kehujanan, ayah Hao sempat mengomelinya karena lupa bawa payung dan khawatir dia akan sakit. Tapi pikiran Hao sedang tidak di sana. Dia langsung masuk kamar, cemas dan merasa bersalah pada Ming Yue. Dia tidak tahan lagi dan langsung menelponnya. Benar saja, suara Ming Yue terdengar lemah dari seberang telepon. Ternyata, sebagai hukuman karena berkelahi di sekolah kemarin, ibunya mengurungnya di sebuah ruang hukuman keluarga yang gelap dan lembab selama 2 hari. Ini adalah tempat di mana dia harus merenungkan kesalahannya. Hao syok berat mendengarnya. Supaya Ming Yue tidak merasa takut dan kesepian sendirian di dalam kegelapan, Hao menawarkan diri untuk menemaninya mengobrol sepanjang hari lewat telepon. Dia pun mulai menceritakan isi novel yang sedang dia tulis. Novelnya berjudul Dunia Para Pria Sejati, sebuah cerita yang dunianya benar-benar berkebalikan dengan dunia mereka sekarang. Di dalam novel itu, para prialah yang kuat, berani, dan menjadi pahlawan yang menyelamatkan dunia, sementara para cewek cantik mengagumi dan mengejar-ngejar mereka. Ming Yue sangat tertarik dengan cerita itu. Baginya, cerita Hao sangat unik karena sangat berbeda dengan kenyataan yang dia tahu, di mana para wanitalah yang menjadi penyelamat. Dia bahkan bertanya apakah dia bisa mengirim donasi untuk mendukung cerita Hao. Hao hanya tertawa dan bilang kalau beberapa ulasan positif saja sudah lebih dari cukup. Mereka berdua akhirnya mengobrol semalaman suntuk. Ming Yue yang sudah tidak takut lagi mulai bercerita tentang hobinya membaca berbagai macam buku kungfu untuk mempelajari teknik-teknik baru. Keesokan paginya, Hao bangun dengan kepala yang pusing dan badan yang terasa remuk. Ternyata, dia benar-benar demam karena kehujanan dan begadang semalaman. Untungnya, hari itu adalah hari libur. Qianqin masuk ke kamarnya untuk mengajaknya sarapan, tapi dia langsung sadar kalau adiknya sedang sakit. Hao merasa sangat lemas, bahkan untuk berdiri dari tempat tidur pun dia tidak punya tenaga. Melihat kondisi Hao yang tidak berdaya, Qianqin tersenyum dengan lembut.
Kalau begitu, kakak tahu apa yang kamu butuhkan, katanya dengan nada yang sedikit ambigu. Dia bilang kalau dia akan membantu Hao meminum obatnya. Cara dia mengatakannya terdengar sangat membuat Hao bertanya-tanya bantuan seperti apa yang akan diberikan oleh kakak tirinya yang super perhatian ini. Qianqin dengan lembut memasukkan obat ke dalam mulutnya sendiri. Hao yang masih setengah sadar karena demam melihat itu dan langsung syok berat. "Tunggu, apa yang mau kamu lakukan?" Pikirnya panik. Jangan-jangan dia mau memberikan obat dari mulut ke mulut. Tidak bisa, kita kan saudara. Tapi ternyata Hao salah paham total. Qianqin hanya kesulitan membangunkan Hao yang lemas, dan dia hanya membantu Hao untuk duduk agar bisa minum obat dengan benar. Hao merasa sangat malu karena pikirannya sudah berkelana ke hal-hal yang tidak senonoh. Dia merasa jadi adik yang buruk. Qianqin lalu membawakan semangkuk bubur hangat. Sambil menyuapi Hao, Hao yang masih merasa canggung bertanya, "Kak, kenapa kamu baik banget sama aku? Kebaikanmu ini bahkan melebihi perlakuan seorang kakak kandung." Qianqin tersenyum lembut mendengar pertanyaan itu. "Karena kamu pantas mendapatkannya," jawabnya tulus. "Aku sayang kamu, karena kamu adalah cowok yang baik hati dan selalu menolong orang lain." Dia lalu menatap mata Hao dengan dalam. "Kalau kamu mau, kakak akan menjagamu seumur hidupmu. Yang penting, kamu bahagia." Hao kaget bukan main mendengar kata-kata itu. Rasanya seperti sebuah lamaran pernikahan. Untuk mengatasi kecanggungan, dia mengambil alih mangkok bubur itu dan makan sendiri. Pikirannya bingung antara merasa kalau Qianqin benar-benar tulus dengan perasaannya atau dia hanya salah mengertikan perhatian seorang kakak. Tapi anehnya, berada di dekat Qianqin membuatnya merasa sangat tenang dan nyaman. Tak lama kemudian, karena efek obat dan rasa nyaman itu, dia pun tertidur dengan pulas. Sementara itu, di kantornya yang sepi dan mewah, Nona Wei tidak bisa berkonsentrasi pada pekerjaannya. Pikirannya terus melayang pada Hao. Dia teringat semua kejadian di antara mereka. Permintaan maaf tulus Hao setelah menutup telepon, ciuman beraninya di gang sepi, dan rasa percaya diri serta arogansi Hao yang anehnya justru sangat menarik. Dia menyalakan sebatang rokok, merenung dalam-dalam di tengah keheningan malam. Dia sadar Hao adalah pria paling tidak biasa yang pernah dia temui sepanjang hidupnya. Lalu, sebuah pertanyaan besar muncul di benaknya. Sebuah pertanyaan yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Jangan-jangan aku benar-benar sudah jatuh cinta pada bocah itu?